Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Akuntansi Sektor Publik yang akan membahas mengenai karakteristik dan ruang lingkup sektor publik. Oke, jadi dalam pembahasan kali ini kami akan membahas mengenai pengertian akuntansi sektor publik, organisasi sektor publik, ruang lingkup, dan karakteristik sektor publik. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian akuntansi sektor publik. Nah, sebelumnya adakah teman-teman yang tahu mengenai akuntansi sektor publik? Dari namanya saja, kita sudah dapat mengetahui bahwasanya pembahasan akuntansi yang dibahas adalah mengenai sektor publik atau khalayak umum. Nah, akuntansi sektor publik ini dapat diartikan sebagai suatu mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya. Jadi, akuntansi sektor publik ini membahas mengenai analisis dana atau pengelolaan dana yang diterapkan dalam suatu pemerintahan baik daerah, pusat, dan sebagainya. Contohnya nih, misalnya dalam suatu pemerintahan itu sedang membangun atau membuat proyek pembuatan jalan. Nah, akuntansi sektor publik ini berperan dalam mengurus keuangan atau pengelolaan dana di dalamnya. Kemudian ada yang namanya organisasi sektor publik. Nah, organisasi sektor publik ini bisa dibilang organisasi pemerintahan, dimulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, atau BUMN, BUMD, LSM, dan lain sebagainya. Semua organisasi yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat bisa dikatakan sebagai organisasi sektor publik. Nah, untuk peranan akuntansi sektor publik itu sendiri adalah untuk seperti penganggaran dana, kemudian untuk perencanaan dalam pengelolaan dana yang akan digunakan dalam pembangunan atau pembuatan proyek yang bergerak di pelayanan masyarakat. Yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai ruang lingkup sektor publik yang akan disampaikan oleh Gilang. Silahkan Gilang. Lingkup sektor publik. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasan jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Mekanisme teknik dan analisis yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintahan daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial maupun proyek-proyek kerjasama sektor publik serta swasta. Kemudian lingkup organisasi sektor publik. Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan variatif. Sektor publik menyerap banyak tenaga kerja dan faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Baik itu faktor ekonomi, politik, kultural, dan demografi. Akuntansi untuk sektor publik memiliki karakteristik yang berbeda dengan akuntansi yang digunakan sektor swasta. Karakteristik akuntansi sektor publik ini berfokus pada dua hal. Pertama, akuntansi untuk sektor publik berfokus pada sifat lembaga. Jadi, sifat akuntansi ini adalah khusus organisasi non-profit yang tidak menghasilkan laba, misalnya seperti lembaga pemerintahan. Kedua, akuntansi untuk sektor publik berfokus pada tujuan lembaga. Sesuai namanya, akuntansi untuk sektor publik hanya menyediakan informasi pelayanan pada publik. Pelayanan untuk publik ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Selain itu, kehadiran dari akuntansi sektor publik juga dapat mewujudkan karakteristik dari pemerintahan yang baik. Karakteristik tersebut terdiri dari berbagai hal, antara lain adalah pertama, transparansi. Karakter yang diwujudkan dari adanya kebebasan dalam mendapatkan informasi. Kedua, partisipasi.
Karakter yang mewujudkan kebebasan dalam berasosiasi, berbicara, dan berpartisipasi dalam konstruktif. 3. Tanggung jawab. Karakter yang berasal dari pertanggungjawaban yang real terhadap publik. Keempat, orientasi. Karakter yang memiliki orientasi pada publik. Yang kelima, rule of law. Karakter yang bertujuan untuk mewujudkan hukum yang dapat ditegakkan tanpa memandang apapun. Keenam, equality. Karakter ini bertujuan untuk mewujudkan persamaan dari hak keadilan dan kesejahteraan. Ketujuh, respon yang cepat. Karakter yang berwujud cepat dan tanggap terhadap pelayanan publik. Kedelapan, strategi visi. Strategi yang mewujudkan visi dan misi yang ada dan jelas. Kesembilan, efektif, efisien. Karakter yang mewujudkan pengelolaan dari sumber-sumber daya mulai dari pengumpulannya hingga penggunaan sumber daya tersebut dengan efektif, efisien.